Halo Sobat Dunia Otomotif, pernah dengar tentang tanjakan maut si tinjau Lauik? Kalau belum, siap-siap merinding. Ini bukan sekadar tanjakan biasa, melainkan jalur ekstrim yang penuh tantangan, memacu adrenalin, dan menyimpan banyak cerita menegangkan. Dari tikungan tajam bak ular meliuk, kemiringan curam hingga 45 derajat, hingga truk-truk besar yang berjibaku menaklukkan medan ganas ini, semuanya jadi tontonan yang bikin merinding sekaligus bikin penasaran. Jadi, kalau kalian penggemar dunia otomotif sejati, wajib simak sampai akhir karena kita bakal kupas tuntas segala hal tentang tanjakan si tinjau Lauik. Mengenal tanjakan si tinjau Lauik, jalur ekstrim di Sumatera Barat? Bagi kalian yang sering melintasi jalur lintas Sumatera, pasti nggak asing dengan nama si tinjau Lauik. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, tanjakan ini menjadi penghubung utama antara Padang dan Solok. Jalur ini memang tak pernah sepi karena menjadi satu-satunya akses nasional bagi kendaraan yang ingin menuju atau meninggalkan Padang melalui darat. Namun, jangan salah. Di balik keindahannya yang luar biasa, jalur ini menyimpan tantangan maut bagi setiap pengendara yang lewat. Nama si tinjau Lauik sendiri diberikan karena dari beberapa titik, kita bisa melihat keindahan laut pantai barat Padang dari ketinggian. Tapi jangan sampai terlena dengan pemandangan, karena satu kesalahan kecil saja di jalur ini bisa berujung fatal. Kenapa si tinjau Lauik dijuluki tanjakan maut? Tanjakan ini bukan cuma menantang, tapi juga terkenal mematikan. Apa saja yang membuatnya begitu ekstrim? Yuk, kita bongkar satu persatu. 1. Tikungan tajam berbentuk huruf U yang mencekam. Kalian pernah lihat tikungan setajam huruf U di jalur pegunungan? Di si tinjau Lauik, tanjakan ini benar-benar menguji skill dan mental pengemudi. Bayangkan, kalian harus menghadapi tikungan tajam di jalanan menanjak curam dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Salah ambil posisi? Bisa-bisa kendaraan langsung selip atau bahkan terguling. 2. Jalanan licin dan rawan kecelakaan. Curam dan berliku saja sudah cukup bikin deg-degan, tapi tunggu dulu. Di sini, kondisi jalan bisa jadi lebih berbahaya ketika hujan turun. Asal tahu saja, banyak truk besar yang membawa muatan berat seperti minyak sawit dan semen curah, dan seringkali muatan ini tumpah ke jalan. Hasilnya, jalan jadi super licin, ban kendaraan bisa kehilangan grip, dan kecelakaan pun tak terhindarkan. 3. Jurang menganga di sisi jalan. Sebagai jalur pegunungan, jurang dalam di sisi jalan menjadi ancaman nyata. Salah perhitungan sedikit, kendaraan bisa terperosok ke jurang yang menganga. Itulah sebabnya pengemudi harus ekstra hati-hati dan benar-benar memahami medan sebelum melintas di sini. Bagaimana sopir menaklukkan tanjakan si tinjau Lauik? Bukan cuma sopir biasa, pengemudi yang melintasi jalur ini harus punya keahlian tingkat tinggi. Salah satu teknik yang sering digunakan oleh sopir truk dan bus adalah mengambil ancang-ancang dari sisi terluar jalan untuk mendapatkan momentum sebelum menanjak. Kadang, mereka juga harus menggunakan lajur lawan demi mendapatkan sudut yang lebih baik, agar kendaraan bisa terus melaju tanpa kehilangan tenaga. Bahkan, ada kalanya pengemudi harus mundur dan mengulang ancang-ancang jika gagal menanjak. Inilah mengapa keberadaan petugas keamanan jalan raya yang berjaga 24 jam di jalur ini sangatlah penting. Mereka seringkali membantu mengatur lalu lintas, menghentikan kendaraan dari arah berlawanan, dan bahkan menolong pengendara motor yang tidak kuat menanjak. Fenomena unik, tanjakan si tinjau Lauik jadi tempat wisata otomotif. Siapa sangka, jalur maut ini justru jadi daya tarik bagi para YouTuber dan pecinta otomotif? Banyak channel YouTube yang rela menunggu berjam-jam untuk merekam detik-detik menegangkan truk-truk besar yang berusaha menaklukkan tanjakan ini. Kalau kalian penasaran, coba saja cari di YouTube dengan kata kunci si tinjau Lauik. Dijamin, kalian bakal menemukan berbagai video dramatis tentang kendaraan yang berjuang di jalur ini. Ada yang sukses, ada pula yang gagal dan harus ditarik mundur. Solusi masa depan, rencana pembangunan flyover si tinjau Lauik. Kabar baiknya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, berencana membangun flyover si tinjau Lauik. Flyover ini diharapkan bisa mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar arus kendaraan, terutama untuk distribusi barang dan jasa. Pembangunan flyover ini dirancang melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, KPBU. Jika terrealisasi, jalur ini akan menjadi lebih aman dan nyaman bagi pengendara yang melintas. Tips aman melintasi si tinjau Lauik? Buat kalian yang ingin atau harus melewati tanjakan maut ini,
pastikan kalian mempersiapkan diri dengan baik. Berikut beberapa tips penting agar selamat sampai tujuan. 1. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, periksa rem, kopling, dan ban sebelum berangkat. 2. Jangan membawa muatan berlebih, khususnya bagi truk dan bus, karena bisa mempengaruhi tenaga saat menanjak. 3. Gunakan gigi rendah, pastikan kendaraan dalam mode yang tepat agar bisa melibas tanjakan dengan optimal. 4. Patuhi rambu lalu lintas, jangan asal menyalip dan selalu ikuti arahan petugas di lokasi. 5. Hindari melintas saat cuaca ekstrim, jika hujan deras, lebih baik tunda perjalanan untuk menghindari jalan licin. Tanjakan Sitinjau Lauik bukan hanya sekadar jalur penghubung, tapi juga salah satu tanjakan paling ekstrim di Indonesia yang menguji keterampilan dan mental pengemudi. Banyak nyawa sudah melayang di jalur ini, jadi jangan pernah menganggap enteng tantangan yang ada. Dengan adanya rencana pembangunan flyover, diharapkan jalur ini bisa lebih aman di masa depan. Jadi, buat sobat dunia otomotif yang ingin menaklukkan tanjakan ini, persiapkan diri sebaik mungkin dan selalu utamakan keselamatan.